Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam Sapa Senja sore hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terpelihara oleh kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Saya beri tema firman Tuhan sore hari ini, jagalah hatimu. Kita akan baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, kata firman Tuhan. Berarti kita masing-masing harus menjaga hati kita. Kita harus bertanggung jawab menjaga hati kita sendiri, masing-masing pribadi kita menjaga hati kita. Karena kita tidak bisa meminta orang lain untuk menjaga hati kita. Siapapun itu tidak bisa menolong kita untuk menjaga hati kita. Apakah itu pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, orang yang dekat dengan kita, mungkin bapak ibu gembala kita, tidak bisa. Yang bisa menjaga hati kita adalah kita sendiri. Bahkan kalaupun kita minta, Tuhan jaga hatiku, tidak bisa. Itu adalah bagian kita sendiri untuk menjaga hati kita. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, waspada itu artinya berhati-hati. Jadi jaga hati dengan hati-hati. Kemudian siap siaga. Berarti jaga hati kita 24 jam. Setiap waktu, setiap saat kita harus menjaga hati kita. Kemudian waspada itu juga dikatakan artinya selalu harus awas. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh untuk menjaga hati itu. Kita harus menjadi satpam untuk hati kita sendiri. Kalau satpam menjaga keamanan, begitu pula kita menjaga keamanan hati kita. Kalau kita tahu ada sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mendatangkan ketidakamanan, segala sesuatu yang bisa merusak, tidak boleh kita izinkan ada di dalam hati kita. Jadi kita bertanggung jawab atas hati kita masing-masing. Kita harus mengoreksi hati kita masing-masing. Kita berperkara dengan Tuhan. Kalau memang ada dosa, ada salah, kita mau Tuhan ampuni kita. Kita jujur mengakui dan mau berubah. Semakin hari semakin berubah menjadi semakin baik. Berbicara hati itu ada 3 hal. Yang pertama adalah perasaan. Dalam hati itu ada timbul perasaan. Ada rasa sedih. Apakah salah kalau kita merasa sedih? Itu tidak. Tapi kalau sampai kesedihan itu menguasai seluruh hidup kita, sampai timbul akar pahit, itu yang tidak boleh. Kalau kita marah, itu wajar. Tapi tidak boleh juga sampai amarah yang menguasai kita. Kalau kita senang pun, kita harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu senang. Karena firman Tuhan mengajar kita, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi jaga perasaan kita. Kemudian berbicara hati itu juga berbicara tentang kemauan kita, kehendak kita. Nah, kita harus jaga supaya semua kemauan kita adalah kemauan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kemauan daging, bukan kemauan yang mengikuti hawa nafsu duniawi. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang hati itu adalah cara berpikir kita. Kita tidak boleh sembarangan dalam berpikir. Jaga pikiran kita untuk tetap kudus sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam Matius 15 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan,
karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi harus kita jaga pikiran kita sebaik-baiknya. Firman Tuhan ajarkan, tundukkan, tawan pikiran kita ke dalam pikiran Kristus. Kita mau kita punya perasaan Tuhan Yesus. Kita mau kita punya pikirannya Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.